Kita kedatangan mobil Toyota RAV4 tahun 2002. Ya, mobil yang paling jarang diketemuin di Indonesia. Ini masih build up. Kita lihat kilometernya. Wah, 10.000 tahun 2002. Terakhir servis di kita itu tahun 2022 bulan 8, kilometer 9.900 sekian. Berarti dari tahun 2022 sampai sekarang baru jalan sekitar 1.000. Ini mobil istilahnya mati suri. Oke? Kalau kita mau membangun atau menghidupkan mobil seperti ini, yang kita harus perhatikan yang utama adalah oli. Oli mesin sudah pasti harus diganti kembali. Meskipun dia nggak jalan kilometernya, tapi mobil ini selama setahun, 2 tahun lebih, itu hampir setiap minggu dipanasin. Ya, hal yang kedua, tadi kita storing karena mobil itu sudah tidak bisa hidup. Kita lihat akinya di belakang ternyata sudah soak. Oke, kita lihat kondisi mesinnya. Kita lihat kondisi mesinnya. Untungnya nggak ada tikus, jadi rumahnya lumayan bersih. Tadi kita ganti akinya, ini baru. Ya, kondisi mesin tidak ada kabel-kabel yang digigitin tikus. Oli power steering masih cukup penuh. Minyak rem cukup penuh. Air radiator juga masih oke. Tapi tutup radiator tadi sudah jebol. Ini harus diganti. Nah, kita perhatikan selanjutnya itu fan bell-nya. Biasanya fan bell-nya mulai retak-retak. Nah, itu kita lihat sudah sedikit mulai retak-retak. Ya, motor fan dan kelistrikan tadi semuanya aman. Sudah dicek. Kondisi bannya juga kita harus cek kembali. Soalnya tadi sempat kempes habis waktu kita ambil nih mobilnya nih. Nah, ini kita lihat bannya 2014 terakhir ganti. Kondisinya masih tebal-tebal. Apakah perlu diganti? Tergantung konsumennya. Kalau konsumennya bilang ini mobil mau dipakai untuk kedepannya akan lebih frequent lagi, kita sarankan untuk diganti karena umurnya sudah 10 tahun. Tapi kalau customer cuma bilang enggak, ini mobil nanti akan dikandangin lagi, tidak akan dipakai, ya saya nggak ganti dulu. Soalnya kenapa? Kembangannya masih bagus dan mobil akan hampir nggak pernah jalan lagi. Jadi ini kita cuman pengecekan ringan, pekerjaan atau servis ringan, lalu mobil dikandangin lagi. Oke? Ban belakangnya lebih gila lagi. 2010 dan kembangannya masih tebal-tebal. Retak-retak halus ada, agak berisik. Tadi dibawa di jalan juga agak berisik, cuman masih bisa. Kalau untuk dikandangin aja, ini masih oke. Nanti sampai customer minta dipakai mobilnya, baru kita ganti ban yang 4-4-nya. Jadi habis ini kita akan melakukan general check, pembersihan busi, pembersihan throttle body, soalnya aki sering copot pasang, jadi RPM-nya agak ngedrop. Oli mesin pasti kita ganti, filter oli pasti kita ganti, oli matic tidak diganti. Kita pengecekan lagi yang lain-lainnya sambil kita kabarin ke konsumennya. Oke? Disimak terus. Ini aki bekasnya diganti sekitar 2,5 tahun yang lalu. Karena jarang pakai, mati lagi. 2665D, 26R. Jadi di general check kita, selain ngecek kondisi aki atau baterai, kita juga ngecek kondisi terminalnya, dan kita juga ngecek tegangan baterai saat starter, plus kita ngecek pengisiannya. Oke? Ini kita tes semuanya 100% karena akinya masih baru. Ini cranking test waktu saat nyala, waktu saat di starter. Berarti masih normal, aki maupun dinamo starter masih oke banget. Dan kita ngecek charging test atau pengisian. Gas 2500. Chargingnya low, artinya dinamo ampernya sudah mulai bermasalah, harus diservis. Oke, setelah itu kita print untuk data ke konsumen. Cek ini kita juga ada pengecekan wiper, depan, belakang, motor wiper, wiper washer, dan air wiper. Coba wipernya dimainin sama airnya. Kalau kondisi wiper masih oke, masih bagus.
karena mobil disimpan di dalam rumah, jarang kena air. Airnya juga masih oke. Yang belakang, wiper belakang sudah sobek, nanti kita ganti. Oke. Air belakang. Air belakang masih keluar. Jadi cukup ganti wipernya aja, karet. Kita ke bagian radiator, tutup radiator, tabung, kebocoran, dan selang radiator. Kita cek dulu apakah ada yang bocor-bocor, namanya juga usia meskipun 10.000. Kalau memang ada yang bocor, kita laporkan untuk diganti. Radiatornya juga oke, upper tank oke, kadar airnya masih penuh. Tutupnya seperti yang tadi kita ngomong, udah sampai patah dia di dalam. Tapi tadi udah kita keluarin patahannya, tinggal ganti tutupnya saja. Jadi tutup ini penting ya. Ini sebagai regulator di radiatornya saat dia panas, biar supaya ada sirkulasi. Jadi ini sangat penting. Next pointnya kita cek lampu-lampu. Oke, kondisi headlamp. Oke, lampu kecil oke, fog lamp oke, hazard depan oke. Kita ke belakang. Lampu kecil oke, rem oke, mundur dua-duanya nyala, hazard nyala. Lampu kabin, jangan lupa lampu kabin. Sebelah sana. Oke, lampu kabin juga nyala, depan belakang. Sip, berarti semuanya nyala. Selanjutnya kita cek kondisi fan belt. Oke, tadi seperti yang kita kasih lihat, fan beltnya ini sudah retak-retak halus ya. Meskipun mobil nggak dipakai, kondisinya agak retak-retak halus. Lanjut kita cek kondisi AC. Jadi temperatur AC, motor blower, dan motor extra fan. Kita cek, kita nyalain dulu AC-nya. Nanti di sini ketahuan temperaturnya berapa. Yang kita cari selalu di bawah 10. Jadi mau umurnya baru atau sudah lama, AC sehat mestinya di bawah 10. Jadi perhatikan di sini ya. Nah, ini kondisi AC-nya masih tetap turun, sudah di bawah 10 dan masih turun. Kondisi blowernya juga kita rasain, ini angin 1 cukup oke. Hembusannya sampai ke muka, berarti masih sehat. Kita keluar, kita cek kondisi motor fan. Ini kondisi motor fan ya, atau motor kipas. Kipasnya dua-duanya jalan. Di saat kondisi AC nyala, berarti masih sehat, masih oke. Next kita cek bagian rem dan kopling. Rem, hand rem, minyak kopling, dan kopling. Kebetulan mobil ini Matic, jadi dia tidak pakai minyak kopling ataupun kopling. Kita cek kondisi remnya. Ini nanti kita buka. Tapi ini dari sini bisa diintip, ini kondisinya masih setengah, lebih dari setengah. Dan yang ini rem depan juga masih lebih dari setengah. Tapi di kondisi ini kita request untuk servis rem. Karena apa? Karena tadi waktu di bawah jalan ada sedikit suara sing. Kemungkinan karena remnya nempel, kelamaan nggak dipakai. Di general check kita nggak cuman electrical, nggak cuman lampu, nggak cuman rem, mesin, kaki-kaki. Kita juga ngecek kondisi bodi karena kita ada afiliasi dengan Autospa. Jadi kalau kondisi bodinya sudah tidak enak dilihat, sudah tidak nyaman, kotor, kita bisa sekalian masuk ke Autospa. Oke, kondisi bodinya ya cukup oke. Untuk saat ini tidak perlu diapa-apain, ada jamur-jamur halus tapi masih oke karena mobil jarang pakai dan ini debunya yang tebal sebetulnya. Kalau kondisi mobilnya sendiri masih oke. Ya kondisi interiornya juga kalau kita lihat cukup bersih ya. Ini tinggal kita cuci-cuci, kita lap-lap, vakum, aman. Kondisi kacanya ini bukan jamur ya. Tuh. Ini karena debu aja. Jadi begitu kita lap, ini masih oke, masih bisa dibersihkan. Kondisi mesin bukan yang kotor banget, tapi nanti setelah ini kita cuci, habis itu kita dressing. Jadi masih aman. Kita masuk ke bagian electrical dari mobil. Jadi kita nggak cuma cek tadi kaki-kaki, engine, oli,
kita juga cek elektrikalnya. Contohnya apa ini? Power window, semuanya harus jalan, fungsi kanan, kiri, depan, belakang. Nah, yang belakang kanan ini agak stuck, ini harus kita perbaiki. Oke, ini kita catat LHRR, belakang kanan RH. Door lock-nya juga kita cek, semua central lock-nya jalan, aman. Belakang juga jalan, kita unlock juga jalan, aman. Alarmnya di saat kita pencet lock dia ngunci, unlock dia buka, lock, unlock, responsif, oke. Electric mirror, spionnya kanan kiri atas bawah jalan, sebelah kanan juga atas bawah, kanan kiri jalan semua. Kalau dia ada retractable-nya, kita tes juga retract-nya, ini nggak ada, tapi masih oke, aman. Klaksonnya, karena ini bagian dari safety. Oke, selanjutnya kita cek filter udara, kabin filter, dan cek engine light. Kita cek, ini saat kondisi nyala nggak ada lampu-lampu yang aneh-aneh. Indikator semua mati. Jadi itu oke, bagus. Ini kondisi kabin filter atau filter AC, kondisinya masih cukup bagus, bisa dibersihkan. Jadi ini kita nggak minta diganti, cukup dibersihkan. Tapi ini kondisi filter udara. Ini kita minta diganti ya, karena sudah hitam dan tidak bisa dibersihkan. Biasanya mampet, jadi tarikannya agak bolot. Oke. Next pointnya kita cek understell atau kaki-kaki atau yang di bagian bawah mobil. Ya, termasuk free play steer, support shock breaker depan belakang, ball joint, tie rod, rack end, link atau bushing stabil, lower arm, cross member, bearing roda, dan engine mounting. Jadi ini melengkapi dari understell-nya dia, bagian komponen dari understell-nya dia. Gimana, Dit? Oke. Oke. Kalau sobek begini dia kemungkinan banyak bisa masuk air kok nanti. Ini timbul karena jarang ini ya. mobil jarang jalan tuh karet abunya sobek. Karet abu shock breaker sobek. Selain itu laharnya masih oke, bagus. Bushing arm juga masih lumayan bagus. Oke. Tapi juga masih. Jadi ban belakang ini udah agak keriting, itu yang menimbulkan suara. Kebetulan komponen belakang dia nggak terlalu rumit, cuman ada shock breaker sama bushing arm besar. Masih aman. Sekarang kita cek engine mountingnya. Masih aman. Nah, ini bagian dari rack steer ya. Kalau rack steer ini kan udah masih oli ya, belum EPS ini, olinya nih, oli warna merah. Nah, tuh ini olinya. Ada rembes di rack steer. Power steeringnya agak rembes. Shock breakernya bocor sih belum ya, tapi udah lemah kayaknya ini. Soalnya larinya ke ban, ini agak keriting nih. Bannya agak keriting. Ini jadi dia nggak rata ini. Jadi ini total pekerjaan dari general check kita. 60 titik checkpoint yang mencakupi dari oli-oli, kaki-kaki, bagian engine, dan electrical, serta sekalian bagian body atau estetika, body, interior, engine, kaca. 60 titik ini mestinya sudah cukup lengkap untuk mengetahui kondisi keseluruhan mobil. Sekarang tinggal kita laporan ke konsumennya, lalu kita eksekusi. Yuk. Seperti yang Mina tahu, kalau di bengkel Wiguna ini, kita terdapat pengecekan hingga ke 60 titik. Bisa disebut juga dengan general check. Di bagian general check ini, bukan hanya itu-itu saja yang dicek, melainkan AC, mesin, kaki-kaki, dan juga kelistrikan. Kamu juga bisa menyantumkan keluhan pada mobil kamu sebelum kita melakukan general check, agar kita bisa memastikan lebih pasti keluhan kamu itu dari mana. Pilihan general check ini cocok banget buat kamu yang bingung memperbaiki yang mana dulu.
Karena nanti setelah hasil general check-nya ini muncul, kita akan lampirkan mana aja yang paling penting untuk didahulukan. Jadi kamu tidak usah perlu lagi nih milih mana dulu yang mau dikerjakan. Dari hasil spare partnya nanti, kita akan lampirkan beberapa harga dan juga beberapa pilihan merek supaya kamu bisa menyesuaikan budget kamu dengan part yang akan kita ganti. Tenang guys, part yang kita rekomendasikan itu pasti benar-benar bagus kok. Pilihan general check ini biasanya ada di paket-paket service komplit yang ada di bengkel Wiguna Depok, seperti paket ajak dan juga siaga. Namun kalau kamu hanya ingin mengambil general check-nya aja bisa kok. Balik lagi ke kasus mobil ini guys. Kali ini kita lakukan sesuai dengan konfirmasi customer, seperti kita ganti oli mesin, fan belt, dan juga nanti filter udaranya diganti dengan yang baru. Untuk kasus seperti ini, jika terjadi di mobil kamu gak usah sungkan untuk konsultasi ke kita ya. Bengkel Wiguna Ban Depok buka setiap hari kecuali di hari-hari besar aja, mulai dari jam 8 pagi hingga tutup jam 6 sore. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir video. Buat kamu yang suka dengan video yang ada di channel Bengkel Wiguna Depok, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Dukungan kalian sangat berarti buat kita. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. See you guys!